Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, mari pada kesempatan ini kita mengkaji tentang syahadat dengan pendekatan filsafati. Tujuannya adalah untuk menemukan kesejatian makna dari syahadat itu sehingga mampu menimbulkan kesadaran kita yang pada akhirnya mampu mematrikan tahlil di dalam hati kita, mampu memperkuat tauhid kita sehingga di dalam kehidupan ini kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan kausa prima yang menyebabkan adanya manusia, terciptanya alam jagat raya ini serta terciptanya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah merupakan zat tunggal yang tiada diserupai oleh apapun, Maha Kuasa yang tiada tertandingi, Maha Agung yang teramat sangat suci. Di dalam Al-Quran ada 99 asma yang terkenal dengan Asmaul Husna. 99 nama itu kesejatiannya belum mampu menggambarkan secara utuh tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hidup, Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir, Maha Mengetahui, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua makhluknya bergantung padanya. Allah ada dan keberadaannya hanya dapat dijangkau oleh rasa, keyakinan, kalbu, dan kesadaran untuk memahami. Inilah yang kita istilahkan dengan Iqra. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita tentang kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti tertuang di dalam Al-Qur'an, ketika kita masih ada di dalam rahim ibu, ketika roh ditiupkan kepada kita, pada saat itulah kita sudah diambil persaksian untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan setelah itu, setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, Nabi Muhammad mengajarkan untuk mengucapkan kembali syahadat. Mengucapkan sekali lagi persaksian bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kedua persaksian inilah yang kita kenal dengan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kalimat syahadat ini merupakan pintu pembuka untuk memasuki Islam dan melaksanakan syariat Islam. Maka di dalam rukun Islam syahadat ditempatkan di poin pertama, diikuti dengan salat, zakat, puasa, dan haji. Dengan adanya syahadat ditempatkan sebagai pertama di dalam rukun Islam ini, Wali Songo mengapresiasinya dan memaknainya itu sebagai pintu ampunan. Oleh karena itu, dalam realitas peribadatannya itu diimplementasikan dalam bangunan berupa gapura yang berada di masjid-masjid kuno Jawa. Bahkan syahadat ini diceritakan juga di dalam cerita pewayangan yang dikisahkan dalam lakon Prabu Darmakusuma yang menjadi sakti setelah memegang wahyu Kalimasada. Darmakusuma menjadi sakti setelah berpedoman pada kalimat syahadat. Kita ketahui bersama bahwa persaksian akan keesaan Allah ini diikuti dengan persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Persaksian atas kerasulan Muhammad SAW ini merupakan simpul yang penting karena Nabi Muhammad adalah seseorang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang kemudian
kumpulan wahyunya itu berupa Al-Quran, dan perilakunya, tindakannya dicatat di dalam As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ini kemudian dijadikan dua pusaka pegangan hidup bagi kaum muslim untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk mengetahui tentang ketauhidan, keesaan kepada Allah itu, kita tahunya adalah setelah dikabari, setelah diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah bukan Rasul Allah, maka akan sulit mencapai ketauhidan itu. Jadi, andai tidak ada persaksian atas kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keyakinan atas ajaran Islam baik yang tertuang di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu tidak akan terjadi. Maka persaksian bahwa Muhammad Rasul utusan Allah adalah sangat penting. Oleh karena itu, persaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling memperkuat. Nah, kalau ini kita tinjau, lihat dengan perspektif manajerial, perspektif ilmu manajemen, maka kita bisa menempatkan syahadat tauhid itu adalah visi, dan untuk mencapai visi itu atau misi dari untuk mencapai visi itu adalah syahadat Rasul. Karena untuk mengetahui ketauhidan itu, kita harus memahami ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang tersimpul dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, bahwa kita perlu mentaati ajaran Rasulullah Muhammad SAW, karena di dalam ajaran itu sifatnya mencerahkan, menunjukkan jalan kebaikan, dan juga mengabarkan adanya jalan kebaikan serta keburukan sekaligus. Ajaran Nabi Muhammad ini juga mempunyai dimensi historisitas serta futuristik sekaligus, dimensi kebendaan juga kejiwaan, dimensi keduniawian serta keakhiratan. Intinya, untuk mencapai pengakuan tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya inilah merupakan pusaka yang kita dapat jadikan pedoman untuk melaksanakan perintah Allah dan menghindari apa yang dilarang. Kita semua tahu bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kumpulan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu-wahyu ini merupakan petunjuk untuk menjalani sistem kehidupan yang baik di dunia ini. Ajarannya bersifat multidimensional, meliputi dimensi keimanan, dimensi sosial, dimensi akhlak, dimensi kepribadian, dimensi ekologis, baik yang bersifat esoterik maupun eksoterik, bersifat transenden maupun imanen, juga mengajarkan hal yang sacred maupun yang profan. Al-Quran ini juga diyakini sebagai penyempurna dari berbagai wahyu yang sebelumnya diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Al-Quran sebagai penyempurna Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, penyempurna Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, dan penyempurna Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Keagungan Al-Quran inilah yang kemudian mendudukkan Al-Quran atau memposisikan Al-Quran sebagai Al-Huda, sebagai Al-Furqan, As-Sifa, yang mengabarkan pentingnya memahami ayat-ayat penciptaan, ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat kauliyah sekaligus. Untuk memaknai apa yang ada di dalam Al-Quran, kita perlu mengaktifkan rasionalitas kita. Namun dengan demikian, bukan berarti bahwa
Al-Quran terbatas hanya dapat dipahami secara rasional saja. Sementara bila tidak terjangkau dengan rasio kita, lantas dikatakan sebagai tidak benar. Tidak bisa begitu. Karena kesejatiannya, kesempurnaan Al-Quran tidak akan dapat ditembus sepenuhnya oleh rasio atau dengan rasio. Karena rasionalitas manusia terbatas. Namun demikian, kita diwajibkan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan kita dan terus mencoba menemukan makna yang sesungguhnya melalui guru-guru kita. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Al-Quran tidak terbatas hanya dipahami secara rasional belaka. Kita perlu pemahaman-pemahaman yang bersifat arasional juga. Artinya di luar rasio. Coba kita lihat ayat Al-Alaq 1-5 yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah membaca dalam awal ayat tersebut menunjukkan adanya dimensi rasional dan arasional sekaligus. Dimensi nyata dan dimensi gaib. Sesungguhnya yang nyata tidak dapat dilepaskan dari yang gaib, dan yang gaib juga tidak dapat dilepaskan dari yang nyata. Inilah makna yang terkandung di dalam ayat 1-5 tersebut. Lalu, bagaimana untuk menyatukan pemahaman rasional dan arasional? Untuk dapat menyatukan pemahaman rasional dan rasional ini, kita dapat mempertimbangkan pendapatnya Al-Farabi yang membagi struktur dan tingkatan serta fungsi-fungsi unsur jiwa-jiwa yang berpikir. Al-Farabi berpendapat bahwa memahami Al-Quran sangat memungkinkan jika manusia telah mengaktifkan daya pikirnya hingga menjadi akal aktif. Akal aktif ini merupakan akal tingkatan tertinggi, dan untuk mencapainya harus melampaui dasar akal yang terurut sebagai akal potensial, akal aktual, dan akal capaian. Ketiganya inilah disebut dengan tahapan jiwa yang berpikir. Tahapan akal yang seperti Al-Farabi sampaikan ini diperluas pengertiannya oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan kritik kepada Al-Farabi bahwa tahapan akal Al-Farabi masih bersifat filosofis. Menurut Ibnu Sina, sebenarnya akal masih dapat mencapai akal aktif yang terdiri dari akal suci Jibril dan akal transenden. Dua akal ini bisa dicapai ketika akal sudah memasuki ruang yang disebut dengan akal suci kenabian atau disebut dengan al-aql al-qudsi atau prophetic intellect. Pada tahapan ini, kondisi gaib pun menjadi semakin jelas menunjukkan keberadaannya. Maka tidak heran kalau kemudian seorang nabi mengetahui hal-hal yang gaib, dan hal gaib itu tidak diketahui oleh manusia-manusia selain nabi. Adanya pembagian tahap-tahap perkembangan akal ini memperjelas bagi kita bahwa wajar saja bila terjadi perbedaan pendapat, karena memang perbedaan akal ini bisa jadi mendasari perbedaan di dalam berpendapat. Ada seseorang yang baru tahapannya berhenti pada tataran demonstrasional yang bersifat diskursif logis, dan ada orang yang sudah mencapai pada tahapan eksperiensial intuitif. Maka dari macam-macam perkembangan akal ini, kita juga bisa membedakan aliran-aliran berpikir, aliran-aliran pemikiran mulai dari zaman Aristoteles hingga zaman sekarang ini. Cara berpikir dengan tataran demonstrasional dan bersifat diskursif logis ini tampak kuat pada aliran peripatetisme yang cenderung dipengaruhi oleh pemikirannya Aristoteles.
Peripatetisme ini merupakan juga corak pemikirannya Ibnu Sina yang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sebelumnya, yaitu seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Pemikiran ini cenderung bersifat positivis materialistis. Nah, kemudian dalam filsafat modern ini dikembangkan oleh René Descartes, oleh Auguste Comte, oleh Jeremy Bentham, dan sebagainya. Dan untuk pemikiran yang bersifat eksperiensial intuitif ini tampak kuat dalam aliran tasawuf filosofisnya Ibnu Arabi, iluminismenya Surawardi, teologi filosofinya Fakhruddin Ar-Razi, dan teologi serta mistisisme Al-Ghazali. Filsafat mistikalnya Nasiruddin Al-Tusi juga ada di dalam tataran ini. Begitu juga filsafat hikmah Mula Sadra. Aliran pemikiran yang kedua ini yang bersifat eksperiensial intuitif ini lebih cenderung bersifat platonik. Kalau yang pertama tadi bersifat Aristotelian. Jadi, bila dua aras pemikiran ini kita gabungkan, maka Islam itu sebenarnya merupakan gabungan antara pemikiran liberal dan agama. Liberal dalam hal pengandalannya pada kebenaran-kebenaran yang bersifat primer dan menggunakan metode demonstrasional untuk membangun argumentasi-argumentasinya. Pada saat yang sama, pengaruh keyakinan religiusitas akan sangat dominan, baik dalam penerimaan kesepakatan mengenai apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran primer, maupun dalam pemilihan-pemilihan premis lanjut dalam silogisme itu. Jadi, kalau ini kita gabungkan, maka kita bisa memahami bukan semata-mata menggunakan rasio yang bersifat cerebral terkait dengan otak belaka, tetapi meluas hingga memahami melalui intuisi, ilham, iluminasi. Inilah yang disebut dengan intelek. Artinya apa? Artinya ketika kita memahami syahadat harus menggunakan dua aras pemikiran tadi yang kita gabung. Sehingga pemahaman kita terhadap akal adalah akal yang utuh ini, intelektual yang utuh ini. Dan akal yang utuh inilah yang merupakan faktor paling dominan untuk meyakini keesaan, kekuasaan, wujud Tuhan, dan sifat-sifatnya. Akal menjadi basis munculnya keimanan. Meliputi keimanan akan adanya Allah, akan adanya Rasulullah, akan adanya kitabullah, malaikat Allah, hari akhir, termasuk qada dan qadar. Akal yang lengkap inilah yang di dalam hadis qudsi itu diberitakan bahwa Allah pertama kali menciptakan al-aql. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-aql, sang akal, akal yang pertama, akal yang utuh ini. Ini menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan penelitiannya Dean Hammer yang melakukan penelitian dan kemudian menuliskan dalam bukunya berjudul Gen Tuhan yang terbit pada tahun 2006. Tulisan Dean Hammer ini bisa dijadikan dasar untuk memperkuat argumentasi. Hammer mengatakan bahwa manusia itu mempunyai gen spiritualitas yang sama. Maka ketika manusia pertama kali dilahirkan di dunia, ia akan telah meyakini adanya kekuatan yang maha dahsyat yang disebutnya sebagai Tuhan. Spiritualitas ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetis dengan DNA atau DNA. Nah, ini kan sama dengan firman Allah yang tertuang di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman,
bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Saudara-saudara, kalimat persaksian ini bila dilihat dari dimensi waktu, tampak bahwa Allah itu telah merencanakan suatu perjalanan manusia dari sebelum manusia itu lahir di dunia hingga nanti menjalani kehidupan dunia hingga hari akhirat. Dan Tuhan telah mengabarkan kepada kita semua bahwa manusia di dalam menjalani kehidupan dunianya akan mengalami berbagai cobaan dan pahala. Semuanya itu untuk menguji keimanan manusia itu sendiri. Bagi yang imannya kuat dan tangguh, maka akan terjaga kesucian jiwanya. Dan dia akan dikategorikan sebagai manusia yang selamat. Balasan bagi orang yang selamat ini adalah pahala yang ditandai dengan ketenangan jiwa yang diperkenankan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, syahadat itu merupakan suatu variabel independen, bukan variabel dependen yang dipengaruhi oleh hal apapun. Justru syahadat merupakan inspirator yang mampu mempengaruhi apapun yang mewujud dalam perilaku manusia. Apabila syahadatnya kuat, menghunjam dalam sanubari, dan terrefleksi menjadi suatu bentuk kesadaran, maka akan semakin menguatkan perilaku seseorang tersebut berada di dalam jalur Tuhan. Sebaliknya, semakin lemah kesadarannya tentang syahadat, akan semakin mudah melenceng dari jalur Tuhan. Sehingga, sudah sewajarnya apabila Islam mengajarkan dan membudayakan untuk senantiasa umat muslim itu mengagungkan syahadat lebih konkret dalam bentuk perilaku keseharian. Misalnya disunahkan memperdagangkan syahadat kepada bayi ketika lahir, senantiasa membaca syahadat dalam mengawali kegiatan peribadatan, melakukan pidato, dan sebagainya. Karena syahadat dimaknai sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi perilaku manusia, maka syahadat tidak berhenti pada aspek historisitas yang bersifat kesejahteraan masa lalu, tetapi telah meluas mencakup peristiwa di masa mendatang. Dengan demikian, syahadat mempunyai sifat yang futuristik, yang berorientasi ke depan, forward looking. Tidak hanya puas melihat masa lalu, backward looking, tetapi dia forward looking. Kesadaran dalam sifat yang futuristik ini yang menentukan upaya pengejaran otentisitas kesucian jiwa sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30 itu. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.